Warga Jawa Tengah bersiap menghadapi potensi bencana alam menyusul curah hujan yang terus menunjukkan peningkatan sepanjang akhir tahun 2020 ini. Tahun lalu, Badan Penanggulangan Bencana atau BPBD Jawa Tengah mencatat ada sebanyak 2.179 kasus bencana alam sepanjang tahun 2019 yang mengakibatkan 35 korban meninggal dunia serta kerugian hingga miliaran rupiah. Potensi kerawanan bencana ini mendorong pemerintah Jawa Tengah menyiapkan SOP penanganan bencana dengan memperhatikan prosedur keselamatan terhadap COVID-19. Hal ini menjadi isu penting agar tidak menimbulkan bencana di atas bencana. Pengungsian warga terdampak bencana bisa menjadi klaster baru COVID-19, sehingga ini menjadi salah satu alasan pentingnya mitigasi dan kesiapan menghadapi fenomena La Nina. Sektor pertanian, perikanan, dan perhubungan juga perlu mendapat perhatian selama munculnya potensi bencana serta dampak buruk La Nina. Dimungkinkan terdapat wilayah yang memiliki keterbatasan bahan pangan karena menurunnya produktivitas pertanian karena mewabahnya virus corona. Pada akhirnya, pemerintah harus berpikir ekstra dalam penanggulangan serta penanganan bencana di tengah wabah COVID-19 saat ini. Kembali Anda ikuti Prime Topic disiarkan dari Gets Hotel Semarang, Jalan MT Haryono nomor 312-316 Semarang. Acara ini didukung oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dan Gets Hotel Semarang. Selamat mengikuti. Halo, apa kabar para pendengar dan pemirsa, para hadirin semuanya. Salam jumpa. Ketemu dengan saya Pras dalam Prime Topic kali ini di hari Senin 19 Oktober 2020. Dan Prime Topic kita digelar di Sitepool Hotel Gates, Jalan MT Haryono 312-316 Semarang. Ya, tema kita dalam Prime Topic ini seputar bencana, ya, mitigasi dan siaga fenomena La Nina. Nah, membicarakan tentang mitigasi dan siaga fenomena La Nina, bersama saya di Sitepool Hotel Gates sudah hadir para narasumber yang akan berdiskusi lebih jauh tentang bagaimana kita bisa mitigasi dan siaga. Saya sapa dulu di sebelah kanan saya ini kawan lama saya, Mas Abdul Hamid, Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah. Apa kabar, Mas Hamid? Baik, Mas. Baik ya. Sehat. Ini udah lama nggak hadir di Prime Topic, sekarang beliau hadir lagi. Selanjutnya dari BPBD Jawa Tengah ada Mas Adi Widakdo. Beliau adalah Kasih Kesiapsiagaan BPBD Jawa Tengah. Kabar baik, Mas Adi? Alhamdulillah kabar baik, Mas. Oke, matur nuwun sudah hadir di Prime Topic. Dan di paling ujung ini ada Kepala Program Studi Pendidikan Geografi Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang, Ibu Erni Suharini. Apa kabar Bu Erni? Ya, mic-nya lewat bawah Bu, jadi biar bisa kedengeran. Baik, kita langsung mulai aja bicara tentang tema kita ini. Saya ke Mas Abdul Hamid dulu. Nah, Mas Hamid, kalau menurut panjenengan ini bagaimana kesiapan pemerintah dalam rangka mitigasi bencana dalam menghadapi cuaca akhir-akhir ini, terutama mendekati akhir tahun 2020? Monggo Mas Hamid. Ya, sebenarnya kan bencana itu setiap tahunnya pasti ada perkiraan, khususnya pembacaan peta bencana, daerah-daerah rawan bencana di berbagai kabupaten kota, sehingga dalam perubahan iklim, perubahan musim atau ya hujan, musim kemarau dan lain sebagainya tentu punya persiapan-persiapan tersendiri. Artinya koordinasi di stakeholder, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota akan mempersiapkan kondisi-kondisi apabila terjadi, ya ini bentuk dari mitigasi atau kesiapsiagaannya. Sehingga ya mau tidak mau apapun perangkat yang dibutuhkan, baik peralatan, logistik, tenaga, sumber daya manusia, artinya ini unsur banyak yaitu tenaga di pemerintahan dan juga di relawan ini harus dikoordinasikan sehingga skill mereka juga diasah dan kesiapsiagaan ke masyarakat tentunya dengan sosialisasi itu terus dijalankan baik dalam kondisi aman maupun tidak aman. Oke. Geser langsung ke Mas Adi Widakdo.
Kalau dari pemerintah sendiri bagaimana kesiapannya dalam rangka mitigasi bencana menghadapi musim hujan dan juga yang jadi tema kita ini fenomena La Nina, Mas? Terkait dengan kesiapan, beberapa agenda sudah kita lalui, sudah kita laksanakan. Kita sudah memberikan edukasi melalui berbagai media ke masyarakat. Di tingkat stakeholder kita sudah melakukan kemarin baru konsolidasi kedua dengan kabupaten kota agar melakukan upaya-upaya yang lebih intens terkait dengan pengurangan risiko bencana di musim penghujan, karena musim penghujan istilahnya ya sudah mulai berdampak. Sudah beberapa tempat mungkin sudah melaporkan beberapa dampak-dampak yang kecil. Nah, ini nanti terkait dengan adanya tema dengan kita, tema ini adalah dengan La Nina. Sudah ada jalan, itu terkait dengan koordinasi di stakeholder. Kemudian dari segi kesiapan tadi disebutkan oleh Pak Abdul Hamid, Ketua Komisi E, kita sudah menyiapkan logistik untuk menjaga ini. Kalau misalkan terjadi masyarakat yang terdampak, kita sudah ada logistik yang sudah kita siapkan, sudah kita dorong di Kap Kota juga. Terkait dengan peralatan juga kita sudah siapkan, sudah kita cek ready, dalam kondisi ready untuk bisa dimobilisasi. Termasuk posko kita sudah dari sejak September kemarin sudah tidak hanya kemarau yang kita pantau, juga sekarang sudah beralih ke ke penghujan, ke banjir dan tanah longsor. Nah, bicara soal dampak tadi yang disampaikan Mas Adi, dampak apa saja yang sudah dilaporkan oleh masyarakat, Mas? Dampak beberapa kabupaten melalui relawan dan para pemangku kepentingan BPD di sana sudah melaporkan adanya beberapa luapan air. Kemudian sudah ada terjadi istilahnya kayak pohon-pohon yang tumbang di beberapa tempat juga istilahnya terpantau oleh kita, walaupun Nyun Sewu itu tidak sampai berdampak besar tidak berdampak besar, artinya tanda-tanda akan menuju sampai adanya Nyun Sewu mungkin bencana itu memang sudah bukan suatu hal yang jauh, tapi itu sudah nyata, seperti itu. Artinya sejak dini, sejak awal, mumpung masih ada waktu, mumpung belum terlambat, mari kita untuk melakukan kesiapsiagaan dari upaya-upaya yang perlu kita lakukan itu. Baik, matur nuwun Mas Adi. Saya geser ke Bu Erni. Bicara soal penanganan bencana mungkin tidak hanya tugas pemerintah saja ya Bu ya, tapi juga masyarakat harus ikut terlibat. Nah, bagaimana Bu Erni ini melihat tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya menghadapi dan menanggulangi bencana sendiri? Terima kasih Bapak. Kalau berkaitan dengan masyarakat, kami dari segi akademisi, kalau melihat dari manajemen bencana, ada pra, saat, setelah. Kami lebih berperan yang di pra, di mitigasi bencana. Bagaimana mengedukasi masyarakat tentang bencana itu. Paling tidak masyarakat itu tahu, paham, dan mengerti. Selama ini kalau kita di masyarakat, mereka sebagian besar tahu Bapak, tahu tentang bencana. Yang perlu lebih ditekankan lagi di sini adalah kalau sudah tahu, bila terjadi bencana bagaimana? Karena selama ini real, kalau terjadi bencana, paling tidak yang bisa menolong dirinya adalah dirinya sendiri, baru keluarga, orang lewat, penyelamat, atau yang lainnya. Ini real yang terjadi di lapangan. Oleh sebab itu, untuk pendidikan kebencanaan di masyarakat itu perlu, meskipun selama ini BPBD sudah melakukan. Kami di dunia akademisi juga sudah melakukan, baik itu di perguruan tinggi maupun di sekolah-sekolah. Kami menyarankan dari sekolah, dari tingkat PAUD, bahkan itu sudah harus diberikan sehingga paling tidak masyarakat sudah ikut mengerti tentang bencana itu apa, karena selama ini kalau kita tidak memberikan edukasi secara terus-menerus, partisipasi masyarakat yang terutama tidak terkena bencana sangat minim. Beda dengan partisipasi masyarakat yang sudah terdampak bencana, mereka memang beda, karena dia sudah mengalami. Disinilah perlu terus kita
untuk melakukan edukasi agar masyarakat bersama-sama berpartisipasi di dalam pendidikan kebencanaan. Karena apa? Mau tidak mau bahwa negara kita memang negara yang rawan bencana semuanya. Sehingga diharapkan paling tidak melek bencana, sadar bencana, dan kedepannya kita harapkan kita menjadi negara yang tangguh bencana. Kita akan break dulu para pendengar, pemirsa, serta para hadirin semuanya. Dan nanti kami akan kembali lagi. Jadi tetap bersama kami dalam Prime Topic. Ya, kita lanjut lagi Prime Topic mitigasi dan siaga fenomena La Nina. Ini kalau saya baca dari data BMKG ya, itu ada catatan historis menunjukkan bahwa La Nina ini bisa menyebabkan terjadinya peningkatan akumulasi jumlah curah hujan bulanan di Indonesia hingga 40% di atas normal. Nah, di sini kebetulan ada Pak Tuban Wioso, beliau ini Kepala Stasiun Klimatologi Semarang, mungkin bisa menjelaskan lebih jauh tentang fenomena iklim cuaca saat ini, termasuk juga fenomena La Nina ini. Dipersilakan Pak Tuban, silakan. Bapak Ibu sekalian, di Jawa Tengah itu iklim dan cuacanya ada pengaruh global, pengaruh regional, dan pengaruh lokal. Yeah. Pengaruh global itu antara lain El Nino atau La Nina. Jadi mungkin kalau kita sering mendengar bahwa Indonesia diapit 2 benua dan 2 samudra. Nah, 2 benua dan 2 samudra itu lah yang mempengaruhi iklim dan cuaca di Indonesia. Samudra yang La Nina itu kejadiannya di samudra, fenomena kejadian di Samudra Pasifik. Di Pasifik Timur itu kalau suhunya mendingin itu akan terjadi fenomena La Nina. Kalau panas El Nino. Tahun ini itu La Nina karena suhunya sekarang sudah mendingin dan sudah lebih dari 1 derajat, sehingga kecenderungan La Nina rendah sampai menengah. Dan kalau suhu di Samudra Pasifik Timur, di Pasifik Barat itu hangat, wilayah Indonesia. Jadi karena ada fenomena tersebut, massa udara itu bergerak dari Pasifik Timur ke wilayah Indonesia. Karena kalau suhunya dingin, tekanannya tinggi. Jadi bergerak dari Samudra Pasifik Timur, tengah hingga timur menuju ke Indonesia. Itu yang menyebabkan curah hujan di Indonesia bisa meningkat. Kemudian di Samudra Hindia ada yang namanya dipole mode. Nah, kalau di Samudra Hindia itu pergerakannya dari Afrika ke wilayah Hindia bagian timur Indonesia. Hanya kalau dipole mode itu kalau negatif di wilayah Indonesia itu suhunya panas. Namun pada saat ini masih dalam kategori netral. Jadi pengaruhnya banyak dari global, banyak La Nina. Kemudian regional ada monsun Australia dan monsun Asia. Saat ini masih kuat monsun Australia. Kalau monsun Australia itu pengaruhnya hujannya kurang. Kalau Asia itu hujannya kuat. Makanya kita hujan monsunal. Nanti akan menguat di bulan Desember. Bapak Ibu sekalian, di samping itu ada faktor lokal, ada pegunungan, angin darat, angin laut. Nah, itu terintegrasi menjadilah iklim cuaca di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Nah, ini data BMKG sendiri menunjukkan intensitas La Nina bisa mencapai moderat ini di akhir tahun. Moderat artinya menengah, Pak. Menengah ya? Iya. Oke, jadi itu pun sudah artinya curah hujan sudah di atas 40%, di atas normal ini ya? Sampai dengan. Sampai dengan? Iya, sampai 20 sampai 40. Ya. Tapi yang jelas tapi ini ya? Di tempat tertentu bisa aja lebih dari 40%. Tapi secara umum seperti itu, Pak.
Baik, terima kasih Pak Tuban untuk keterangannya. Nah, Mas Hamid, kalau menyimak apa yang sudah disampaikan oleh Pak Tuban sendiri, bagaimana panjenengan ini melihat apa-apa saja yang harus disiapkan dan kalau mungkin perlu disempurnakan juga dalam rangka persiapan menghadapi La Nina ini di wilayah Jawa Tengah? Yang pertama tadi informasi memang sangat membantu. Ya, artinya masyarakat akan lebih banyak mengetahui bagaimana proses-proses perubahan iklim itu. Secara gambaran umum, skala besarnya, internasional, nasional sampai tingkatan lokalnya. Sehingga kalau diperas lagi bagaimana yang terdampak misalkan di pantai selatan. Berarti kan daerah sebagian Purworejo, Kebumen, Banyumas dan seterusnya. Iya. Artinya lebih bisa mencermati detailnya daerah-daerah mana saja yang kira-kira akan terdampak. Terus nanti di potensi longsornya ada selain Banjarnegara ataupun Pemalang bagian atas dan seterusnya punya gambaran untuk hal tersebut. Sehingga harapan kami ya deteksi tentang atau peringatan informasi update terus itu bisa dilakukan. Baik di sosial media ataupun di informasi-informasi untuk bisa sampai ke masyarakat sehingga masyarakat pun bisa mengikuti dan bagaimana nantinya akan melakukan hal yang mereka mempersiapkan diri dalam menghadapi La Nina tersebut. Baik, ya kita akan break lagi dan setelah break nanti Mas Adi juga akan menjelaskan bagaimana kesiapan pemerintah apa saja yang sudah dipersiapkan dan sudah dilakukan, tapi setelah beberapa informasi berikut ini. Tetap di Prime Topic. Kita lanjut lagi Prime Topik mitigasi dan siaga fenomena La Nina. Sekarang gilirannya Mas Adi Widagdo ini. Saya pengen tahu ini Mas Adi, apa saja yang sudah dilakukan atau mungkin sedang disiapkan juga untuk menghadapi dampak La Nina di wilayah Jateng. Kira-kira ada kendalanya juga enggak Mas? Kalau tadi di awal sudah kita bahas bincang sedikit bahwa memang bencana memang ada yang kita bisa prediksi, ada yang tidak. Nah, betul. Bagian dari bencana alam yang sekarang sedang kita bahas itu adalah bagian yang bisa kita prediksi. Artinya datangnya musim penghujan itu akan ada sedikit banyak berdampak pada banjir dan tanah longsor. Kemudian ditambah lagi dengan fenomena La Nina itu juga akan mungkin memperburuk kondisi hujannya, akan memperlebat tingkat kehujannya. Artinya sebenarnya ada atau tiada adanya La Nina ini sebenarnya kita sudah mempersiapkan. Lazimnya akan ada nyun sewu kayak misalnya kita mau ada kegiatan pasti kita ada prepare dulu. Yeah. Nah, yang kita siapkan antara lain adalah dari sisi kita, dari sisi aparatur kita sudah mensiagakan bahwa untuk masyarakat, untuk para relawan sudah kita himbau dari awal untuk sudah melalui bersiaga. Sudah menyusun, membuat surat-surat edaran terkait dengan apa yang harus dilakukan untuk menegaskan kembali, mengingatkan kembali, merefresh kembali bahwa sekecil apapun kalau ada suatu kejadian dilaporkan ke aparat pemerintah, baik dari bawah dari tingkat desa, kecamatan sampai di tingkat provinsi. Sudah ada kanal-kanal yang sudah kita biasanya gunakan, baik secara media sosial, WhatsApp juga kita sudah sebar nomor posko sudah bisa digunakan oleh masyarakat. Bahkan nyun sewu seperti Pak Gub sendiri punya Twitter yang selalu aktif dan cenderung kadang itu dapat perintah itu juga dari Twitter. Nah, kita selalu posko sudah kita pantau untuk tadi yang kita siapkan berbagai informasi kecil apapun biasanya masyarakat relawan itu lapor ke kita, bisa kita tindak lanjuti. Nah, itu dari segi sumber daya manusia, sumber daya relawan untuk yang terkait dengan pelaporan, kemudian untuk tindak reaksi cepatnya juga sudah kita persiapkan. Logistik juga sudah kita siapkan dari awal tahun sebelum pandemik ini merebak, kita sudah melakukan pengadaan untuk logistik. Kemudian juga di akhir triwulan ini sudah melakukan pengadaan untuk logistik untuk di akhir triwulan keempat ini.
sampai dengan awal tahun 2021 yang bisa kita cadangkan sampai ke arah sana, karena biasanya di awal tahun penganggaran masih masih belum bisa, istilahnya belum bisa langsung kita eksekusi, sehingga masih menggunakan stok di tahun 2020. Nah, itu dari segi untuk logistik. Peralatan juga tadi sudah kita cek untuk masing-masing, terutama di kabupaten kota, karena di lingkup provinsi itu kalau misalkan terjadi bencana itu kan yang akan datang dulu adalah yang kabupaten kota. Artinya kesiapan di kabupaten kota juga sudah teman-teman di bidang logistik peralatan sudah disiapkan, sudah dipantau, agar bagaimana ketika terjadi ancaman bencana yang terjadi di masyarakat itu masyarakat cepat tertolong. Nah, itu kita bisa bisa mensiasati bahwa yang penting kita sudah punya logistik, kita dorong ke kabupaten kota. Nah, kabupaten kota lah yang nanti bisa dijadikan eksekutor, segera dorong untuk masyarakat. Apakah ini termasuk juga untuk para petani yang mungkin mengalami gagal panen dan juga kesiapan lokasi pengungsian sendiri, Mas? Nah, terkait lokasi pengungsian memang ini sangat unik. Artinya sebenarnya kalau di ranah di penanggulangan bencana kita tuh namanya punya rencana kontingensi. Jadi rencana kesiapsiagaan bagaimana kalau suatu bencana terjadi, apa yang harus dilakukan. Apa yang harus kita siapkan, kemudian kalau terjadi, sampai dengan terjadi, orang tuh harus mengungsi kemana. Nah, kita sudah sudah membuat semacam SOP, sudah ada SOP protap untuk bagaimana masyarakat itu bergerak dari tempat tinggalnya ke tempat pengungsian. Nah, permasalahannya itu kan kadang tidak semua masyarakat itu mungkin sampai paham, sampai dengan tahu akan lari kemana. Nah, itu menjadi permasalahan sendiri. Ditambah sekarang dengan adanya pandemik seperti sekarang ini, kapasitas yang bisa digunakan untuk standar normal itu paling diizinkan itu adalah 50%. Artinya kita masih punya tanggungan 50% lainnya lagi untuk mencari tempat yang aman yang bisa digunakan untuk para pengungsi misalkan terdampak seperti itu. Nah, salah satu alternatifnya adalah kita memetakan adanya beberapa bangunan-bangunan yang bisa digunakan antara lain sekolah, kemudian mungkin balai desa, masjid seperti itu yang bisa dijadikan tempat untuk pengungsian, untuk yang bisa menampung dengan protokol-protokol kesehatan. Kasus yang kemarin yang seperti di awal tahun di triwulan pertama sekitar Maret April adanya rob yang ada di wilayah Pantura Barat sana, dari Kota Pekalongan sampai ke Tegal itu, masyarakat itu nyuwun sewu ketika ngungsi aja, tidak memperdulikan ini masih COVID atau masih berdesak-desakan seperti itu lah. Kemudian ketika kita datang ke sana, kita lihat kondisi seperti itu, akhirnya masker yang kita masih ada stok di gudang, termasuk yang waktu itu di Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, kita minta turunkan agar tidak terjadi klaster penularan COVID yang ada di pengungsian. Nah, itu yang tadi disebutkan mungkin di bagian diskusi awal adalah bencana di atas bencana, sudah ada pengungsian, ada karena banjir seperti itu, ada lagi yang harus lebih berbahaya lagi adalah COVID-nya. Nah, itu kan yang menjadi antisipasi kita bersama agar tidak terjadi sampai hal seperti itu. Share ke Bu Erni lagi. Mengenai konsep mitigasi bencana ini khususnya menghadapi La Nina ini ya Bu ya, termasuk juga fenomena perubahan cuaca di akhir tahun ini, sebenarnya yang tepat yang seperti apa Ibu? Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami lebih berperan di pra ya Pak, jadi lebih di edukasinya. Tentu saja di sini kita sebagai akademisi di sini lebih ke pendidikan, ke edukasinya, baik di masyarakat maupun di sekolah formal. Sebetulnya apalagi di masa pandemi ini dengan sistem daring itu sebetulnya juga mempunyai nilai positif, di mana kita mengajar dengan menggunakan secara daring ini, kita bisa memberikan tugas pada siswa, di mana tugas itu berkaitan dengan mata pelajaran yang dikaitkan dengan pendidikan kebencanaan.
Jadi bukan menciptakan kurikulum baru tentang kebencanaan, tidak Bapak. Tetapi di sini diintegrasikan pada mata pelajaran yang ada. Misalnya untuk geografi, gitu. Di sana ada di SMA kelas 10 misalnya, ada KD, di sana kompetensi dasar yang harus dikuasai adalah siklus hidrosfer. Di situ kita tambahkan kompetensi yang harus dicapai, yaitu tentang banjir. Nah, di sini kita memberikan pendidikan pada masyarakat, terutama di sini, tentu saja di sini mohon maaf disesuaikan dengan, kalau PAUD itu ada juga mengenal lingkunganku. Nah, di sini juga dikaitkan di sana mengenai La Nina ini. Bagaimana La Nina ini dikolaborasikan di mata pelajaran itu. Kalau pada masyarakat secara umum kita bisa melakukan sosialisasi melalui kelompok-kelompok, dan saya kira ini lebih tepat karena akan menyeluruh pada keluarga-keluarga. Kalau semua keluarga di sini sudah paham, akan bagus Bapak. Saya kira itu. Baik, kita break dulu, tetap bersama kami di Prime Topic. Kita kembali lagi dalam Prime Topic, mitigasi dan siaga fenomena La Nina. Disiarkan langsung dari Hotel Gates, Jalan MT Haryono 312 316 Semarang. Di sesi ini saya berikan kesempatan untuk para hadirin yang ada di side pool, tempat kita ngobrolin tentang Prime Topic. Yang pertama ada Pak Pujor Hayurisan, monggo. Terima kasih. Ada beberapa catatan Mas Pras. Tadi ada 3 fenomena bencana tadi sudah dibahas. Terus yang kedua, ada yang bisa diprediksi dan yang tidak diprediksi. Unpredictable dan predictable. Ada 2. Berbicara dari itu, mestinya manajemen bencana itu betul-betul harus digarap secara serius dan komprehensif. Jadi kalau menurut saya, sejak perencanaan, nah ini, kita bicara perencanaan, itu sudah ada makna koordinasi, komunikasi di sana. Perencanaannya itu ada paling tidak ada 5 aspek. 5 aspek yang pertama, biar gampang itu 5M. M yang pertama itu man-nya. Nah, orangnya, SDM-nya. Kadang-kadang banyak orang tapi tidak berkualitas. Kadang-kadang ada yang berkualitas tetapi kurang orang. Nah, ini SDM itu tanggung jawabnya siapa? Nanti ketika komprehensif akan ketahuan. Jadi M pertama adalah manusia. Terus M kedua adalah money, dana. Dananya dari siapa? Sumbernya dari mana? Skema pencairannya juga bagaimana? Lah ini yang M yang kedua. Terus M ketiga itu material. Tadi sudah dari BPBD sudah diterangkan material, bla 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 bla. Nah, material. M keempat itu metodologinya, metodenya. Mau bagaimana? Terus M yang terakhir itu minute. Menit itu waktu. Karena bencana itu tidak diundang dia datang. Dilarang juga enggak mau. Ada yang unpredictable. Sudah disiapkan yang di sini malah yang keluar di sana. Lah ini dari perencanaannya. Terus yang kedua, manajemen bencana, organisasinya. Lah ini sangat ruwet sekali. Tadi dari akademisi sudah mendeklarasi bahwa kami pada posisi pra. Ya, ketika terjadi dan setelah terjadi bukan urusannya akademisi, katakanlah begitu. Maka ketika pra itu tidak ditata dengan baik, beliaunya akan teriak-teriak, sudah saya kandani, sudah saya beri penjelasan di pranya. Nah, jadi menurut saya manajemen bencana itu memang harus digarap secara komprehensif. BPBD tidak bisa sendirian. Terus dari akademisi sudah mendeklarasi bahwa
ya memang tugasnya ada pada pra. Tapi ketika terjadi dan setelah. Catatan yang kedua yang besar itu ini bareng pandemi, Mas Pras. Betul, Pak. Kalau pilkada bareng pandemi bisa dideteksi secara awal, nanti tanggal 9 kampanye ini itu relatif lebih mudah. Itu saja sulit. Ada beberapa poin saya nawar ke akademisi, mbok jangan hanya di pra, terutama mungkin di pasca, Bu. Di pasca jadi dihitung. Jadi bila perlu ditakut-takutin, Bu. Ya, ditakut. Ini tadi dari klimatologi itu sudah nakut-nakutin loh itu. Itu nanti begini, kalau nggak percaya silakan tunggu tanggal mainnya. Kan kira-kira begitu. Ya, terus jadi dari DPRD ya itu tadi. Jadi antara dana yang dikucurkan itu harus dikontrol betul-betul efektif efisien, terus pada controllingnya juga harus tepat, tagih janji. Terakhir kepada pemerintah dalam hal ini BPBD itu kan tupoksinya memang malah justru tidak ada bencana, panjenengan malah nganggur, begitu kan kira-kira. Nah ini harus dihitung benar ini, ya. Jadi pasukan panjenengan itu disiapkan tapi nggak banjir, nah, baru pulang ke rumah tiba-tiba banjir, itu kan bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Pujo Rahayu. Selanjutnya Mas Haris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak menanyakan banyak hal saja, satu sisi saja, bahwa saya berkeyakinan ketika ada bencana, semua rakyat bergerak. Karena kami di kampus saya sendiri banyak relawan dari Unisula juga. Itu banyak relawan yang ketika ada bencana siap langsung bergerak. Kemudian bantuan itu banyak juga. Bantuan masyarakat itu banyak dan itu pergerakannya cepat sekali. Karena apa? Sekarang melihat dari sisi kemanusiaan sudah sangat orang-orang itu sudah tergerak hatinya untuk memberikan sumbangan. Nah, ketika memberikan sumbangan, saya berkeyakinan pemerintah akan ngomong sudah satu pintu saja. Oke, kita memberikan pada satu pintu. Kemudian seberapa banyak bantuan itu yang tidak pernah dipertanggungjawabkan oleh yang diberi tanggung jawab itu. Sejauh mana itu pertanggungjawabannya ke masyarakat? Karena yang terjadi adalah sumbangan banyak, yang diberikan sedikit, yang lainnya masuk kemana? Ketika sumbangan masyarakat misalnya sampai berapa M, yang sampai ke masyarakat berapa? Silakan disupervisi. Baik, langsung ditanggapi saja urut mulai dari Mas Abdul Hamid, kemudian Mas Adi dan Bu Erni. Ya, baik. Yang pertama dari Pak Pujo, ini banyak masukan dan secara lengkap dan mungkin beberapa dinas juga harus dihadirkan di sini untuk bisa mengakselerasi dan dari pendapat-pendapat Pak Pujo tadi. Artinya gambaran tentang suatu bencana, misalkan daerah A ataupun ya Pekalongan lah terjadi bencana, itu pasti seperangkat kebutuhan pemerintahan, baik yang itu mengatur tentang kebutuhan dari mulai bahan pokok sampai kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbiasa dipakai sehari-hari itu juga akan muncul di situ. Artinya seberapa masyarakat yang terkena dampak ya kayak model perang. Semua peralatan, semua kebutuhan logistik, pemetaan wilayahnya itu harus jelas. Sehingga ketika terjadi bencana pasti pemerintah akan membuat ya kayak semacam struktur organisasi, pusat koordinasinya. Ada kepolisian, ada TNI, ada pemerintahan daerah dan lain sebagainya yang itu langsung terpantau oleh gubernur selaku pemegang kebijakan provinsi, bupati, yang itu juga dilaporkan oleh kementerian bahkan sampai tingkatan presiden. Akan tetapi di lapangan ya pola koordinasi ini, pola koordinasi dan konsolidasi bagaimana mereka yang menjadi satu komandonya, kadang itu pangkatnya itu lebih rendah daripada yang dikomando.
BPD kayak begitu kan, terus ada keluhan dan lain sebagainya, itu rekomendasi dari bawah ketika ya bukan pemerintah tapi meminta, tapi yang diminta itu sekda, kelasnya sekda, kan ini berat juga. Ya kita tidak bisa menafikan ego sektoral, terus kepangkatan dan lain sebagainya. Tapi kalau koordinasi bencana adalah merupakan hal yang luar biasa, ya harus diselesaikan secara luar biasa. Akan tetapi kalau memang edukasi awal ini sudah terjadi, simulasi-simulasi ini sudah banyak dilakukan, ya minimal kalau dari masyarakatnya mentalnya siap. Jadi masyarakat itu tidak akan tergerak kalau memang bencana itu sudah terjadi. Baru setelah atau ke gulung, banyu, banjir datang itu baru akan tergerak. Dan mereka apa yang dilakukan pada saat itu pasti panik. Dari kepanikan itulah yang banyak akan menimbulkan korban. Nah, antisipasi dari BPD memang di situ. Sama akademisi bagaimana pendidikan ini selalu ditanamkan, diterapkan, walaupun mereka sampai adanya simulasi mereka tidak akan merasakan seberapa persennya rasanya orang itu terkena dampak bencana. Dari pola koordinasi dan sistem organisasi yang dibentuk secara luar biasa, pendanaan memang di BPBD ada sampai tingkatan logistik, subsidi kalau bahan makanan pokok terjadi bencana, dinas sosial juga menyiapkan kas sosialnya, di pemerintah daerah secara umum juga menyiapkan dana tak terduganya atau ya tidak teralokasi, sehingga ini tidak teralokasi secara rutin, tapi itu memang disiapkan untuk hal-hal yang darurat. Kayak COVID ini kan langsung tingkatannya adalah pusat sebagai bencana nasional non alam, sehingga pusat mengcover secara keseluruhan, kabupaten, kota, provinsi hanya mengcover dari kebutuhan yang dicanangkan atau plottingnya diberikan oleh pemerintah pusat. Tanpa koordinasi pemerintah pusat kita akan kebingungan akan mengalokasikan kemana. Dan ini tentunya akses ke masyarakat juga akan sangat terbuka bagaimana pola ini dilakukan. Karena di situ tidak akan mungkin ada lelang, tidak akan mungkin tahapan-tahapan perencanaan yang detail dan lain sebagainya. Semua dilaksanakan secara cepat dan basicnya ya bisa trial error terus dilaksanakan. Ya. Begitu Pak. Baik, terima kasih Mas Hamid. Kita break dulu sebelum nanti dilanjut merespon pertanyaan ataupun komentar-komentar dari para hadirin di sini. Nanti setelah ini Mas Adi juga Bu Erni ya. Dan mungkin nanti Pak Tuban bisa memberikan tambahan untuk menutup obrolan kita di sesi yang terakhir. Tetap bersama kami di Prime Topic. Terima kasih, Anda masih di Prime Topic, mitigasi dan siaga fenomena La Nina. Sesi ini adalah sesi terakhir dan masih juga merespon tanggapan atau pertanyaan dari para hadirin semuanya. Dan sekarang gilirannya Mas Adi Widagdo untuk merespon. Monggo Mas Adi. Oke, matur nuwun Mas. Terkait dengan tanggapan matur nuwun untuk Bapak Pujo Pak Aris. Memang kalau di bencana itu kalau dari siapa yang bertanggung jawab itu kita tahu ada 5 unsur Pak. Ada pentahelix, jadi ada masyarakat, ada pemerintah, ada dunia usaha, tambah ada media dan akademisi. Nah, jadi masing-masing punya peran, masing-masing punya tanggung jawab, saling berkolaborasi. Lah disitulah nanti harapannya semua urusan yang terkait dengan bencana itu tertangani, tidak ada yang tidak tertangani, tidak ada yang saling tumpang tindih, sehingga masing-masing punya peran yang sendiri-sendiri. Lah terkait dengan manajemen bencana agar secara lebih serius, apalagi sejak perencanaan, memang kalau di pemerintah provinsi terkait dengan SDM siapa yang berbuat, siapa yang bertanggung jawab. Di BPBD salah satunya adalah meningkatkan meningkatkan kapasitas dari para pemangku atau penggiat bencana, ada relawan.
Kita tiap tahun melakukan pembinaan, melakukan peningkatan kapasitas relawan, bagaimana upaya-upaya yang bisa mereka lakukan itu secara secara kebencanaan itu mereka paham apa yang harus dilakukan, kemudian harus bersiap-siap, harus ada seperti kalau kesehatan ada APD, ya kita juga mempersiapkan itu bagi masyarakat yang ikut tergerak di relawan. Jadi itu di BPBD ya, di relawan. Kemudian dari dinas lain, dinas terkait masih di provinsi juga ada Badan Diklat, ada Badan Pengembangan SDM Provinsi Jawa Tengah. Itu tiap tahun melatih 2 angkatan terkait dengan bagaimana mempersiapkan para pemangku kepentingan itu agar tanggap terkait dengan bencana. Apa yang harus dilakukan, artinya nanti di setiap mereka mewakili perangkat daerah. Jadi nanti harapannya mereka memperkuat sistem koordinasi, sistem komunikasi. Jadi dia tahu berbuat di mana, dia posisi di mana, akan berbuat apanya itu sudah jelas. Itu di ranah katakan di sistem pemberdayaan dari SDM yang ada di provinsi. Kemudian dari segi organisasi di sistem penanganan darurat, kita merujuk adanya sistem SKPDB, Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana. Itu di Peraturan Kepala BNPB kalau nggak salah nomor 2 tahun 2016, itu sudah diatur bahwa untuk penanganan keadaan darurat yang ada di di lapangan itu yang menjadi prioritas itu adalah mereka di kabupaten kota. Jadi para pemangku kepentingan utamanya di BPBD itu membentuk posko lapangan induk yang ada di sana, kemudian dari provinsi melakukan pos pendamping lapangan yang ada di masing-masing daerah terdampaknya. Nah, terkait mungkin dengan bantuan-bantuan yang ada dari masyarakat yang mungkin jumlahnya tidak sedikit, sangat banyak itu, kami itu cenderung katakan memilah artinya mana-mana yang bantuan bersifat yang mungkin jangka pendek, mungkin bisa lebih cepat expirednya, kemudian kayak sayuran buah itu bisa harus disalurkan. Nah, kemudian yang dari bantuan jenis yang lainnya kita bisa ada catatan sendiri. Nah, terkait yang distribusi itu sudah sudah ada semacam ada protapnya siapa yang kita dahulukan. Jadi kenapa ketika terjadi bencana kita lebih senang adanya adanya titik-titik kumpul, titik-titik pengungsian sudah kita tentukan karena kita akan mudah manage-nya. Kita akan manage di daerah di Pekalongan misalnya di ROP-nya kemarin. Itu ada 17 titik pengungsian di masjid sekian ini sekian. Nah, bagi masyarakat yang istilahnya mau membantu langsung dan mungkin pinginnya langsung ke masyarakat juga tidak permasalahan bagi penyelenggara PB di sana. Cuman karena itu masyarakat yang diurus banyak, nah kami hanya minta misalkan ada 17 tadi, ada salah satu mungkin organisasi masyarakat yang mau membantu, laporkan saja. Mereka langsung bantu ke masyarakat, bantu berapa kata nasi bungkus, berapa bungkus, kapan waktunya, laporkan saja bahwa tempat ini sudah ada yang membantu. Artinya manajemen untuk posko, manajemen bantuan untuk logistik ke pengungsi itu sudah kita coba untuk antisipasi baik dari segi distribusinya maupun dari segi koordinasinya masing-masing. Matur nuwun Mas Adi. Waktu kita sudah nggak banyak lagi. Jadi habis ini Bu Erni mungkin bisa lebih singkat ya Ibu ya. Monggo Ibu. Terima kasih Bapak. Tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Pujo, perguruan tinggi atau akademisi, itu berperan di PRA sebetulnya juga tidak melulu di PRA, tetapi lebih banyak kita berperan di sana. Begini, kami dari akademisi sebetulnya berkolaborasi dengan BNPB. BNPB itu sebetulnya sudah punya semua alat-alatnya. Contoh, untuk pendidikan kebencanaan di sekolah, BPBD itu punya sekolah madrasah siaga bencana, aman bencana. Yang terbaru itu adalah Satuan Pendidikan Aman Bencana. Di sana ada data-data yang disediakan oleh BPBD apabila diklik itu di SD mana, itu rawan bencana apa, itu ada Bapak. Nah, tugas kami di sini adalah data yang ada di sana mau diapakan.
data di sana itu bisa diterapkan untuk pendidikan kebencanaan di sekolah itu. Kita ajari dengan mereka dengan data yang itu, kita bisa melihat penduduknya bagaimana, kapasitas masyarakat bisa ditingkatkan melalui apa. Jadi di sini kita berperan di pendidikannya, juga di pra itu sebetulnya iya. Apa yang dipunyai BPPD diterapkan, ternyata kok hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Nah, disinilah pada saat pra itu, di dalam penelitian itu, kita bisa memberikan masukan-masukan apa yang harus diperbaiki agar lebih tercapai apa yang ditujukan. Karena memang di sini saya matur bahwa tantangan pendidikan kebencanaan di sekolah itu ada beberapa hal. Ya. Yang pertama di situ, faktor alam dan non alam sebagian besar wilayah Indonesia berisiko rawan bencana. Rawan berarti bencana nih Pak Nggih. Rawan agar apabila ada pemicu baru terjadi bencana. Seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Pujo. Sudah disiapkan di mana di daerah-daerah itu, ternyata yang terjadi bencana di daerah lain karena di sana tidak ada pemicunya, justru di tempat lain pemicunya. Yang kedua, terbatasnya dukungan finansial yang dialokasikan secara khusus di berbagai tingkatan pemangku kepentingan pendidikan. Yang ketiga, lemahnya kesadaran sebagian besar masyarakat terhadap pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dan ini tadi yang saya matur, kurikulum dan pembelajaran akan semakin bertambah beban muatan dan kegiatannya. Tadi kalau saya usul, jangan ditambah kurikulum tentang kebencanaan, tetapi diintegrasikan pada mata pelajaran yang sudah ada. Itu tantangan kita, tetapi kita tidak hanya di pra sebetulnya, kita berperan di semuanya. Kita berikan nanti kepada BPPD dari hasil penelitian-penelitian apa yang harus diperbaiki. Saya kira itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Erni. Baik, untuk pemuncak kebersamaan kita dalam Prime Topic ini, mungkin ada pesan-pesan dari Pak Tuban Wioso ini ya, terkait upaya kita untuk bisa antisipasi dan juga melakukan mitigasi serta siaga fenomena La Nina maupun bencana lainnya. Terima kasih. Kami informasikan bahwa pada saat ini sudah memasuki masa transisi atau masa pancaroba, di mana sering terjadi hujan lebat dalam waktu singkat yang membawa kawan, yaitu kawannya angin kencang, bisa sampai angin puting beliung dan petir, sehingga kita perlu waspadai. Karena bisa angin kencang itu bisa menumbangkan pohon, menerbangkan atap rumah, sehingga kita perlu waspadai. Saat ini mungkin kalau ada pohon-pohon yang rimbun segera dikurangi, kemudian dikurangi dahannya, ranting-rantingnya dikurangi maksudnya, kemudian jangan berteduh di bawah pohon karena waspada terhadap petir juga, jangan berada di tempat yang lapang. Barangkali itu yang kami sampaikan, dan update informasi Bapak Ibu setiap saat bisa di info.bmkg.com. Terima kasih. Baik, menutup Prime Topic kita, saya berikan kesempatan untuk Mas Abdul Hamid menyampaikan kalimat penutup. Ya, baik, ini fenomena La Nina khususnya dalam kondisi kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana. Artinya kalau memang disiapsiagakan dan ukuran-ukuran dampaknya itu jelas, tadi ada peningkatan debit air sampai 40% dari hal biasanya. Musim hujan itu puncaknya di Januari, Februari, tapi nanti di La Nina ini Desember itu sudah mencapai puncaknya Pak. Iya, ya Desember mulai musim hujan, artinya pola-pola ini kalau memang terbaca secara detail, jeli, apalagi di BMKG juga menyiapkan pusat informasi yang setiap saat bisa dibaca, ya pemerintah maupun masyarakat bisa melihat keduanya. Kalau memang ini dipersiapkan bagaimana kebutuhan-kebutuhan pra bencana, taruhlah karena asumsi BPBD juga ya bencana, itu harus dipersiapkan mulai logistik, mulai peralatan, mulai relawan dan lain sebagainya. Kalau pawangnya pemerintah ya BMKG ini,
Sehingga bagaimanapun perkiraan-perkiraan cuaca, iklim dan juga potensi terjadinya banjir, longsor, sampai tsunami atau hanya gelombang tinggi dan lain sebagainya itu merupakan peringatan yang wajib kita indahkan. Sehingga masyarakat sekitar, bagaimana pemerintah daerah untuk mempersiapkan perencanaannya itu harus benar-benar matang, bersumber dari informasi atau peta rawan bencana di daerah masing-masing. Ya, terima kasih Mas Abdul Hamid. Terima kasih juga untuk Mas Adi Widakdo, Bu Erni juga, matur nuwun kepada Pak Tuban dan seluruh hadirin yang ikut berpartisipasi dalam Prime Topic ini. Terima kasih para pendengar, para pemirsa juga. Saya Pras beserta seluruh tim Prime Topic di tema kita mitigasi dan siaga fenomena La Nina. Kami semuanya pamit, kita akan jumpa lagi di Prime Topic edisi berikutnya dengan tema yang pastinya nggak kalah menarik. Sampai jumpa. Demikian baru saja Anda ikuti Prime Topic Dialog bersama Parlemen Jawa Tengah didukung oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dan Gets Hotel Semarang. Terima kasih dan sampai ketemu di Prime Topic edisi berikutnya.